billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Darun Najah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Muj Hasan Darajat MA. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Al-Ustaz Dr. Muhammad Irfanuddin Kurniawan. Yang terhormat Wakil Rektor 2 Dr. Samiono MPD. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Dr. Hendro Rizbianto MS. Yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darun Najah Dr. Duna Ejipana. Yang terhormat Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Ustadz Matnuri Tongga MPD. Dan yang terhormat narasumber yaitu Dr. Sri Rahmi MA dengan Dr. Irawan M. Hum, para dosen, dan yang kami banggakan seluruh peserta Seminar Nasional Manajemen Pendidikan Islam yang alhamdulillah dapat hadir pada pagi yang berbahagia ini. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah di pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka mengikuti seminar nasional Manajemen Pendidikan Islam dengan tema penguatan program studi manajemen pendidikan Islam, akreditasi nasional dan internasional. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita buka acara Seminar Nasional Manajemen Pendidikan Islam dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berlanjut kepada acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Rokimin MPD. Kepada Al-Ustaz Rokimin MPD, tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan pada acara seminar nasional hari ini. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut kepada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Darun Najah. Pada yang bertugas untuk bisa memulai. Kurang 74.000 pun. selalu perguruan tinggiku, Universitas Darun Najah. Melangkah pasti menuju masa depan, membangun peradaban Islam. Gagah perkasa mendidik anak bangsa, dengan penuh semangat juang. Cinta ikhlasmu tercurah pada kami, jadikan kami insan mulia. Kau tanamkan dalam jiwa kami kehidupan Islami. Kau buktikan dalam hati kami ilmu dan abadi. Gagah perkasa mendidik anak bangsa, dengan penuh semangat juang. Cinta ikhlasmu tercurah pada kami, jadikan kami insan mulia. Kau tanamkan dalam jiwa kami kehidupan Islami.
Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah telah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan Mars Darun Najah. Maka mari sama-sama kita berlanjut kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Darun Najah kepada yang terhormat Ustaz Dr. Muj Hasan Darajat. Oleh tafadhal masykuran. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes, apa sudah terdengar suaranya? Terdengar jelas, Pak Dokter. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Rahmi selaku Ketua Umum Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Indonesia, sekaligus salah satu narasumber seminar pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Irawan M. Hum, Ketua Jurusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, sekaligus narasumber seminar kita pagi hari ini. Para Wakil Rektor dan Dekan, para dosen, seluruh sivitas akademika, mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat dan keberkahan sehingga kita bisa berkumpul dalam forum seminar nasional Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Indonesia, baik secara daring maupun luring. Salam dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga kita umat manusia memiliki prinsip dan jalan hidup di dunia ini, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan kami atas nama Universitas Darun Najah mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara seminar ini. Forum ini adalah hasil kerjasama antara Universitas Darun Najah, Universitas Sunan Gunung Jati Bandung, dan PPMI Indonesia yang mengangkat tema seminar pagi hari ini yang berjudul Penguatan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Akreditasi Nasional dan Internasional. Kami melihat topik ini perlu diangkat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas prodi ini dalam skala global. Hal ini juga sebagai persiapan secara kelembagaan untuk menghasilkan para alumni perguruan tinggi yang berkarakter dan siap berkompetisi tidak hanya di dunia nasional saja, namun juga bisa pada level internasional. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rahmi selaku Ketua PPMPI, dan narasumber kita Bapak Dr. Irawan M. Hum. Semoga kerjasama ini bisa terus kita lanjutkan dan kita kembangkan dalam bidang yang lebih luas lagi insya Allah ke depan. Kami juga melihat perguruan tinggi Islam harus maju, mampu menunjukkan kepada dunia, mampu menunjukkan kepada masyarakat umum dengan kualitas dan kuantitasnya, sehingga akan mengangkat kewibawaan lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, kami yakin
dengan kolaborasi dan sinergi antar kampus ini dapat saling memperkuat prodi masing-masing dan terjalin komunikasi silaturahim yang berkelanjutan. Kami berharap dengan seminar ini para peserta dapat menyerap berbagai hal apa yang akan disampaikan oleh para narasumber. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi para pengelola khususnya di universitas dan wabil khusus pada prodi manajemen pendidikan Islam. Selamat berseminar, semoga Allah selalu memberkahi kita semuanya. Terima kasih. Walafu minkum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin peserta seminar nasional manajemen pendidikan Islam, alhamdulillah setelah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Darun Najah. Kemudian beranjak kepada acara inti kita, yaitu Seminar Nasional Manajemen Pendidikan Islam dengan tema Penguatan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Akreditasi Nasional dan Internasional. Alhamdulillah kita sudah ada di tengah-tengah kita dua narasumber yang luar biasa. Pertama ada Bu Dr. Rusdi Rahmi, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Bu Dokter dari Aceh langsung ini ya? Alhamdulillah baru tiba dari Jogja, baru nyampe ke Aceh kemarin maghrib. Masya Allah. Luar biasa. Baik, insya Allah para hadirin, para peserta seminar, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bu Dr. Rusdi Rahmi MA selaku Ketua Perkumpulan Program Manajemen Pendidikan Islam. Oleh karenanya, sebelum kita mulai mendengarkan paparan dari beliau, mohon izin saya membacakan sedikit kurikulum vitae dari narasumber pertama kita ini ya, Bu Sri Rahmi. Baik, beliau bernama Dr. Sri Rahmi MA. Beliau adalah dosen di program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Kemudian riwayat pendidikan beliau pertama yaitu sarjana Pendidikan Bahasa Arab UIN Araniri, Banda Aceh, lulus tahun 2000. Kemudian setelah itu Magister Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Malang, lulus tahun 2003, dan doktor pada program Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Malang, lulus tahun 2014. Kemudian juga beliau mengambil PhD South Course Leadership and Management di Deakin University Australia tahun 2013. Adapun prestasi beliau diantaranya ada Pin Emas Araniri Award tahun 2017. Kemudian juga beliau adalah lulusan S2 dengan predikat cum laude tahun 2003 dan lulusan S3 dengan predikat cum laude juga tahun 2014. Adapun pengalaman pekerjaan, pertama beliau sebagai konsultan mutu PTS Aceh, kemudian ketua tim Monef PTS Aceh, anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Aceh, kemudian juga sekretaris program studi S3 PAI UIN Araniri Aceh 2014 hingga 2018. Beliau juga sebagai Dewan Pengawas Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam atau Permapendis Indonesia tahun 2019 hingga 2023. Kemudian beliau Ketua Umum Perkumpulan Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau PPMPI Indonesia tahun 2017-2021, kemudian alhamdulillah beliau terpilih lagi ya, tahun 2021 hingga 2025 nanti
Beliau juga sebagai asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan atau LAMDIK, ya, dan dosen di UIN Araniri. Kemudian banyak beberapa buku yang beliau telah tulis, ya, publikasi buku, di antaranya ada buku berjudul Kepala Sekolah dan Guru Profesional. Kemudian ada buku Kepemimpinan Humanis Religius, Manajemen Pendidikan Islam dan Kepemimpinan Transformasional, dan buku ajar Metodologi Penelitian Pendidikan Islam. Di antara itu juga banyak sekali publikasi ilmiah yang telah beliau toreh. Di antaranya ada kompetensi manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja tenaga kependidikan di Mandua Longha Aceh. Kemudian banyak publikasi lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, ya. Adapun kontak person atau nomor handphone, silakan jika para peserta seminar ingin menulis agar bisa lebih jauh mengenal narasumber pertama kita. Nomor handphone beliau 081 330 361634, ya. Kemudian juga beliau memiliki akun Instagram, kemudian akun YouTube, ya, bisa dicari sendiri nanti dengan nama Sri Rahmi 77, ya. Mungkin itu sedikit biodata atau kurikulum vitae narasumber pertama kita, yaitu Dr. Sri Rahmi MA. Para hadirin yang berbahagia, para peserta seminar, betapa bahwa program studi manajemen pendidikan Islam sangat diminati banyak orang. Banyak sekali animo positif dari masyarakat tentang prodi MPI ini. Oleh karenanya, dari situlah perlu terus diberikan penguatan-penguatan, sehingga prodi MPI ini bisa meningkatkan kualitas prodi secara global. Di samping itu kita ingin lulusan-lulusan prodi MPI ini bisa menjadi lulusan yang menjawab tantangan zaman dan bisa menjadi lulusan yang siap pakai untuk di lapangan kerja yang luas. Oleh karenanya, bagaimana cara kita untuk penguatan program studi manajemen pendidikan Islam? Kita akan sama-sama dengarkan paparan dari narasumber pertama kita, yaitu Dr. Sri Rahmi MA. Langsung saja kepada Ibu Dr. Sri Rahmi MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Darun Najah beserta perangkat di Universitas Darun Najah. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah di UIN Darun Najah. Ini yang kedua kita ketemu, ya, Ibu. Yang pertama kita bertemu secara langsung dan ini ketemu secara daring. Yang saya hormati sahabat saya, Dr. Irawan, yang beliau nanti akan mengambil peran untuk berbicara tentang akreditasi internasional. Saya nanti lebih ke akreditasi nasionalnya. Jadi bagaimana caranya Universitas Darun Najah itu semua prodinya itu terakreditasi unggul nasional atau terakreditasi internasional. Amin. Yang saya hormati juga serta saya muliakan dan saya cintai seluruh partisipan yang hari ini sudah berhadir di webinar kali ini. Alhamdulillah, walaupun hari Sabtu sebenarnya hari istirahat, tapi kita menyempatkan diri untuk sama-sama bisa sharing ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak moderator, izin saya share screen, Bapak. Saya sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Rektor dan termasuk juga apa yang dikemukakan oleh Bapak moderator tadi, bahwa memang saat ini kita memang berkejar-kejaran dengan yang namanya
kemajuan, terutama kemajuan teknologi. Maka tadi kalau dibaca, kenapa banyak sekali seperti ini, sebenarnya Bu Rahmi ini artis atau dosen ini kan gitu ya. Semuanya ada, Instagram ada, YouTube ada, Facebook ada, kalau lagi hilaf bermanfaat ya Ustadz ya, itu ada TikTok gitu kan, yang merekam jejak perjalanan, terutama perjalanan akademis. Kenapa ini semua ada? Sebenarnya artis, selebritis, dosen, atau konten kreator nih Bu Rahmi. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah dunia yang sedang ada di hadapan kita. Dan ternyata beberapa kali saya melakukan pendampingan borang, yang paling sulit ditemukan itu adalah bagaimana seorang dosen, kalau dalam istilah borang itu di TPS, kita langsung mulai nih ya Bapak Ibu sekalian, tapi pengantar ini masih, karena terkait dengan banyaknya media sosial yang saya miliki. Kenapa di saat pendampingan yang saya lakukan di beberapa kampus, yang paling sulit dimiliki oleh dosen, oleh di TPS kalau dikatakan di dalam borang itu adalah jasa produk yang dimiliki oleh DTPS yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu sulit sekali ditemukan. Nah, ternyata setelah saya pelajari dan saya mengikuti berbagai rentetan pendalaman materi oleh Lamdik itu sebagai asesor, ternyata seperti channel YouTube itu bisa menjadi produk dosen yang di dalamnya itu menyebarkan tentang pembelajaran yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat luas. Yang penting punya linknya. Jadi kalau Bapak Ibu membuka channel YouTube saya, Dr. Sri Rahmi, itu mau ingin tahu tentang apa? Ingin tahu tentang bagaimana cara menemukan masalah, itu ada. Bagaimana cara membuat rumusan masalah, itu saya sajikan di situ. Sehingga masyarakat luas, siapapun yang ingin mengetahui bagaimana cara meneliti, bagaimana cara menemukan sebuah masalah dalam research, itu bisa mengambil dari YouTube saya. Ternyata itu bisa menjadi produk atau jasa yang diberikan oleh DTPS. Makanya dosen sekarang ini harus hidup di zaman sekarang, tidak boleh hidup di zaman dia diangkat menjadi dosen. Ternyata yang saya pahami dan saya pelajari seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu berat dulu karena ini kita baru saja memulai, tetapi memang bicara tentang akreditasi, kita memang ya seperti inilah, kita berbicara tentang bagaimana cara menganalisis, bagaimana cara memanage arsip-arsip yang kita miliki dan lain sebagainya. Seperti yang saya kemukakan tadi, saya coba akan melihat di porsi saya, di jatah saya meraih akreditasi unggul di tingkat nasional. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang hari ini berhadir di Zoom kita kali ini, alhamdulillah juga dengan usaha dan kerja keras semua tim, MPI UIN Araniri itu sudah memperoleh peringkat unggul. Bahkan A itu hampir mentok, itu tinggi sekali nilainya. Dan insya Allah saya akan bagikan trik-trik itu, ilmu-ilmu itu kepada seluruh partisipan yang hadir pada hari ini, terutama khususan Universitas Darun Najah. Seperti apa cara atau trik kita untuk bisa sampai di level unggul di tingkat nasional? Jadi memang kalau mau melanjut ke internasional, kita harus tuntaskan dulu di akreditasi nasional. Minimal baik sekali lah, atau A itu sudah, baru kita naik. Yang penting ada mendapat persetujuan dari BANPT. Nanti akan ada di slide selanjutnya. Namun sebelum kita bicara lebih lanjut tentang akreditasi ini, saya ingin sedikit memaparkan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom kali ini. Kenapa sih kita berkutat dengan akreditasi? Kenapa ada tuntutan akreditasi di setiap perguruan tinggi? Apa tidak bisa pendidikan itu ya terjadi saja secara natural, tanpa ada perlu penilaian, tanpa ada perlu akreditasi? Yang penting kita bisa mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, kan kita maunya gitu ya. Jadi kita tidak direpotkan dengan serentetan administrasi, surat menyurat, perkertasan gitu ya.
Ini karena saya baru pulang, mohon maaf Pak Rektor kalau suaranya mungkin agak serak-serak bagaimana itu Bu Dekan. Karena ini baru selesai AL di Riau, bukan di Riau, di Indragiri Hulu. Itu jaraknya dengan Pekanbaru itu sekitar 5 jam kiri kanan kebun sawit. Jadi supir kampus yang menjemput saya 3 kali saya tertidur dan terbangun itu belum sampai. Dan ternyata ada kampus di sana dan lumayan besar juga kampusnya, artinya bangunannya besar, ada bukan di ruko yang seperti kita pahami kalau ada kampus-kampus swasta, tetapi ternyata ada kampus dan memiliki mahasiswa yang banyak. Kalau kita berpikir dengan sederhana, untuk apa sih akreditasi kampusnya jaraknya jauh sekali dengan pusat kota, dengan Pekanbaru itu, gini aja. Saya sampai katakan sama rekan asesor saya yang satunya, saya katakan ini kita mengakreditasi di sini. Kalau kita diminta untuk membangun pendidikan tinggi di tengah kebun sawit yang jalannya itu naik turun, kemudian tidak ada mall, tidak ada kemewahan apapun, apakah kita mau? Saya katakan, saya bertanya sama diri sendiri dan asesor pendamping. Langsung secepat kilat dijawab enggak, kayaknya enggak kuat kalau harus di sini gitu kan membangun pendidikan. Nah, artinya yang mau saya katakan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya mengapresiasi orang-orang yang punya jiwa untuk mengembangkan dunia pendidikan demi kemajuan anak bangsa. Coba bayangkan kalau di tempat yang saya kunjungi kemarin pada saat AL itu tidak ada kampus, maka anak-anak masyarakat di sekitar itu sudah tidak akan pernah bisa bermimpi untuk mengenyam pendidikan tinggi. Namun Bapak Ibu sekalian, karena kita memang hidup di negara yang memang semua tuntutannya adalah memberi penilaian supaya bisa diakui, maka mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Dan insya Allah materi saya hari ini itu ingin meringankan beban pikiran Bapak Ibu, terutama yang dari Universitas Darun Najah, bahwa sebenarnya akreditasi itu tidak berat Bapak Ibu sekalian, tidak berat sama sekali. Saya sudah pelajari itu, tidak berat sama sekali. Yang penting adalah bagaimana kita memanage akreditasi itu. Berat itu sebenarnya Pak Rektor, Bu Dekan, kalau akreditasi yang dituntut 4 tahun itu kita kerjakan dalam waktu 1 minggu sebelum submit. Nah itu yang sumber malapetaka sebenarnya itu, sehingga Kaprodi, tim Borang itu tidak tidur, asam lambungnya kambuh, asam uratnya kambuh. Itu kenapa? Karena pekerjaan 4 tahun, pekerjaan 3 tahun, kita maksimalkan dalam 1 minggu. Itu robot pun akan hang gitu ya, Pak Rektor ya. Robot pun pemberkasan 3 tahun, 4 tahun kita suruh kerjakan dalam jangka waktu 1 minggu sebelum submit atau paling banyak 1 bulan sebelum submit. Itu di telinganya itu akan keluar asap. Itu robot. Apalagi manusia gitu. Ada yang sampai bawa rice cooker ke kampus nggak pulang-pulang, artinya gitu ya. Sehingga banyak guyonan teman-teman itu kalau kaprodinya perempuan itu atau kaprodinya bapak-bapak laki-laki itu nggak tahu lagi rumahnya, jalan pulang di mana tuh nggak tahu lagi, sehingga berimplikasi pada tingkat perceraian yang meningkat gara-gara akreditasi. Itu sebenarnya guyonan-guyonan itu terjadi karena kita tidak bisa mengelola akreditasi itu sendiri. Karena sebenarnya kalau kita bisa mengelola, kita manage akreditasi itu nggak ada masalah sebenarnya. Artinya apa? Per hari itu terjadi pelaporan oleh DTPS. Per hari itu terjadi pelaporan oleh Tendik, oleh mahasiswa, oleh alumni. Maka tidak akan ada masalah. Ini tracer study-nya dilakukan mau akreditasi, bukan setiap tahun. Nah itulah asal muasal permasalahan problem-problem dalam penyusunan akreditasi sebenarnya di situ. Baik, kita coba lihat kenapa sih perlunya akreditasi, bahwa ada terjadi perubahan Bapak Ibu sekalian. Perubahan dunia yang akhirnya berimbas dan mempengaruhi dunia pendidikan kita. Oh ya, Bapak moderator, nanti kalau saya sudah habis waktunya mohon di-cut saja ya. Karena kalau udah keasikan ngobrol suka lupa waktu ini. Jadi, nah ini dia. Ini terjadi perubahan revolusi. Kalau kita masih di 4.0, di beberapa negara itu sudah masuk ke 5.0. Jadi perubahan ini yang makin lama makin menuntut kita untuk bisa berlari, Bapak Ibu sekalian.
Kalau mungkin dulu kita masih bisa duduk santai, menikmati kopi tanpa ada ring waktu. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Kita sudah dikejar dengan berbagai macam kecanggihan yang kadangkala kita belum paham, tapi kita sudah ada di dalam itu. Nah, inilah perubahan dunia yang akhirnya juga mempengaruhi, termasuk mempengaruhi profesi kita sebagai dosen, sebagai pengelola lembaga pendidikan, termasuk juga sebagai mahasiswa. Kalau dulu mahasiswa bisa duduk santai, tenang, nggak mau masuk organisasi apapun, mau nongkrong-nongkrong saja pulang kuliah. Kalau sekarang, kalau mau bekerja, apalagi di perusahaan-perusahaan terkenal, yang dicari itu adalah mahasiswa yang sudah terlebih dahulu mengikuti organisasi. Supaya apa? Supaya apa, Bapak Ibu sekalian? Perusahaan-perusahaan besar saat ini, mereka sudah tidak mau lagi mempekerjakan orang-orang alumni-alumni perguruan tinggi secara instan. Dan mereka yakin bahwa dalam organisasi itulah si mahasiswa belajar bagaimana memecahkan masalah, bagaimana belajar mengambil keputusan, bagaimana belajar bekerja sama di dalam tim. Dan itu semua sangat dibutuhkan oleh dunia kerja. Makanya kalau dulu mahasiswa masih bisa santai, pulang ke kosan, besok berangkat lagi ke kampus, pulang ke kosan. Sekarang tidak bisa. Mahasiswa harus pintar mengelola waktu antara berorganisasi dan menjadi mahasiswa supaya bisa lulus tepat waktu. Tidak juga lulus tepat waktu tapi nol organisasi, itu juga tidak punya nilai jual. Jadi bagaimana mahasiswa bisa mengembangkan diri. Nah, itulah zaman sekarang. Nah, ini yang terjadi 12 disrupsi perubahan yang terjadi di era teknologi ini. Sekarang semuanya sudah mobile internet ya. Kalau dulu tidak akan pernah terfikirkan bahwa saya yang dari Aceh bisa berbicara, bisa bertatapan muka. Ini sudah secara langsung, walaupun ini tidak langsung ya, tapi saya bisa melihat gerak-gerik Pak Rektor, Bu Dekan, para wakil rektor, dan seluruh peserta yang ada di Darunaja. Saya bisa ketemu dengan beberapa ini, saya melihat ada yang dari partisipan kita, beragam ya, biasa Pak Rektor kalau acara MPI itu disebarkan flyernya dan link Zoom-nya ke WA Group Asosiasi, itu akan banyak sekali yang hadir. Dan ini seluruh Indonesia berhadir di sini. Saya melihat tadi ada yang dari Malang, Al-Hikam, kemudian ada dari IAIN Lok Sumawe, ada wakil direktur IAIN Lok Sumawe, ini hadir juga di sini. Artinya apa? Kita berada di tempat kita masing-masing, tapi kita bisa mendengarkan satu hal bersama-sama. Nah, jadi inilah suasana yang terjadi di dunia kita sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pekerjaan akan terjadi perubahan yang sangat amat drastis. Bahkan menurut penelitian ke depan banyak sekali pekerjaan yang akan diambil alih oleh robot, Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan itu akan diambil alih oleh robot. Itu pekerjaan masa depan kita. Kecuali, tapi jangan khawatir, saya yakin banyak pekerjaan masih yang tidak bisa digantikan oleh robot. Dengan catatan yang bekerja itu memiliki kreativitas, kemudian dia bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, kalau itu bisa terjadi, misalnya nih dosen nih, kita praktisnya ngomongnya gini, dosen dia akan hilang profesinya sebagai dosen kalau dia tidak lebih baik dari ruang guru, dari berapa provider yang diciptakan, cool color, menyenangkan, kemudian sekali ngomong mahasiswa sudah langsung paham. Kalau kita masih mempertahankan cara kita mengajar seperti di saat kita diangkat dulu, masuk, buka buku, kemudian anak-anak sekalian, para mahasiswa sekalian, hari ini kita belajar ini, kita dominasi kelas kita tanpa kita libatkan mahasiswa. Yakinlah Bapak Ibu, kita akan tergantikan dengan Google Scholar, kita akan digantikan dengan berbagai macam provider yang disediakan untuk mensupport pembelajaran mahasiswa kita.
Tetapi kalau kita punya kreativitas, kita punya inovasi, kita mampu beradaptasi dengan perubahan, insya Allah kita tidak akan digantikan oleh yang namanya robot. Karena robot itu dia tidak beradaptasi dengan perubahan. Kalau disuruh ke kanan, tiba-tiba dia ke kiri, maka dia akan hang, akhirnya rusak. Lah kalau manusia kan nggak gitu. Kita ban PT itu 7 standar, kemudian disuruh buat 9 standar. Sekarang kita akreditasi itu 9 standar. Oke saja kalau manusia itu gitu kan. Nah, coba Bapak Rektor dan Bu Dekan coba nanti pelajari di Darunajah. Kalau ada yang begitu disuruh buat akreditasi, kemudian sudah 9 standar, kemudian banyak keluhannya daripada anggukannya. Aduh Pak, ini kok udah 9 standar lagi, yang 7 standar aja kita belum tuntas, kita belum paham segala macam. Nah itu coba Pak Rektor ditanyain tuh, kamu itu masih manusia apa sudah jadi robot? Karena tidak mau beradaptasi dengan perubahan gitu kan, gitu Bu Dekan. Sederhananya berpikir seperti itu. Nah mudah-mudahan di Darunajah ini semuanya bukan robot, semuanya masih manusia utuh dan tulen gitu ya. Jadi apapun yang diinginkan oleh Rektor Darunajah, oleh Bu Dekan, oke saja semuanya dosen dan khususan seluruh dosen MPI harus mau beradaptasi dengan perubahan supaya tidak dianggap sudah menjadi robot. Nah, ini skill yang dibutuhkan di masa yang akan datang seperti ini. Maka kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, sebagai orang yang mengelola pendidikan, ada 2, 4, 5 skill ini yang harus kita munculkan di dalam kita mengelola lembaga pendidikan. Jadi kompleks problem solving. Jadi kita harus bisa menyelesaikan problem yang kompleks. Jangan malah ke depan kita yang menjadi troublemaker, kita yang membuat masalah. Nah, jadi jangan seperti itu. Kemudian harus ada social skill ya, karena ini malah akan hilang nanti kalau tidak kita sadari, ini akan hilang. Kenapa? Karena handphone itu membuat kita sangat individualis. Di saat kita harus memunculkan social skill, kemudian proses skill, system skill, dan cognitive ability. Jadi ini semua skill yang harus kita munculkan untuk bisa dia survive di masa yang akan datang. Nah, kemudian juga literasi. Kalau dulu kita hanya mengenal literasi itu adalah membaca, menulis, dan menghitung, ada tambahannya Bapak Ibu sekalian. Untuk ke depan itu ada 3 literasi yang harus benar-benar kita kuasai. Siapapun dan apapun profesi kita. Yang pertama adalah literasi data, yang kemudian literasi teknologi, dan literasi manusia. Ini 3 literasi ini wajib dimiliki oleh siapapun dan apapun profesinya. Jadi seperti itu. Nah, karena apa? Karena sekarang memang sudah model big data dan kita harus paham tentang coding dan lain sebagainya. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, perubahan gaya kerja. Saya akan mulai ini dulu sehingga nanti kita akan lihat bagaimana cara kita mengisi borang. Apakah cukup dengan deskripsi saja atau apa nilai yang paling banyak di borang itu. Nah, kan itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya itu. Ini untuk ngisi borang nilai apa yang paling tinggi biar kami maksimalkan di situ. Kan seperti itu ya. Nah, kalau dulu kita bekerja jam 9 sampai jam 5 sore, itu udah paling banyak itu ya. Kalau termasuk petani pun akan seperti itu. Bekerjanya kan jam segitu kisarannya. Kalau sekarang bekerja itu di mana saja, every time. Kapan saja, bahkan saya karena dalam 10 hari ini roadshow terus, keluar kota terus, AL, kemudian ngurusi kurikulum MPI di Jogja, kemudian ngisi materi di Riau, di UIN Riau. Jadi jalan terus saya, sehingga apakah mahasiswa saya di UIN Araniri terbengkalai? Seperti hari ini sebenarnya saya jam mengajar di Pasca Sarjana UIN Araniri. Tapi tadi malam, saya langsung hubungi mahasiswa pasca, saya katakan Bapak Ibu sekalian hari untuk Sabtu besok, karena saya ada webinar nasional, kita kuliah itu jam 8 malam, jadi nanti malam kuliah. Nah, jadi inilah salah satu ya bagi kita orang-orang yang mungkin punya intensitas kerja yang sangat tinggi, ini menjadi sebuah kemudahan, bahwa kita tidak mengabaikan satu kelompok yang lain untuk bisa mengikuti kelompok yang lainnya. Jadi semuanya akan
tersupport gitu ya. Jadi kita bisa bekerja di waktu yang tidak terbatas, nanti malam sampai jam 10 malam nanti masih kuliah saya, dan jam 12 nanti itu wawancara Ban SM. Alhamdulillah termasuk di Ban SM, wawancara. Yang wawancaranya di Jakarta, jadi saya ngikutin dari Aceh, jadi gitu. Kemudian bisa bekerja di mana saja. Kalau dulu kan kerjanya di kantor gitu ya. Sekarang bisa bekerja di mana saja. Makanya kalau ke Aceh, Pak Rektor sudah pernah ke Aceh belum sama Bu Dekan? Kalau ke Aceh itu bisa dihitung tuh jumlah kafe dan warung kopi itu banyak sekali itu. Hampir sebanding dengan jumlah masjid. Dan itu nyaman. Kenapa? Karena sekarang kafe, warung kopi itu sudah dimanfaatkan untuk juga bisa tempat bekerja. Jadi kalau dulu kita fokusnya di input, sekarang di output. Dan ini semua adalah perubahan-perubahan yang nanti akan sekali lagi akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mengelola lembaga pendidikan. Ini nanti bisa dipahami dan dipelajari sendiri. Ini oleh-oleh dari saya, materi ini oleh-oleh dari saya untuk Darun Najah, nanti silahkan diambil dan dipelajari. Nah, ini universitas terjadi perubahan universitas di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kita harus bukan harus waspada ya. Kita memang harus hati-hati sekali. Karena apa? Ke depan bisa jadi kampus juga hilang loh Bapak Ibu sekalian. Ke depan kalau kita tidak bergerak untuk maju, maka bisa jadi ke depan itu perguruan tinggi juga akan hilang. Perbedaan pola pembelajaran juga kita harus mulai dari sekarang. Kalau dulu pembelajarannya terpusat pada guru, bagaimana kita ubah sekarang berpusat kepada siswa dan mahasiswa. Pola pembelajaran satu arah, guru dengan peserta didik, berubah menjadi pembelajaran interaktif. Guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan, alam, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita mengenal MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena apa? Karena di saat dia misalnya katakanlah ini sekarang sedang musibah di Cianjur itu sedang musibah berat, gempa ya, sehingga terjadi banyak korban bencana. Nah, ada mahasiswa dari dari Universitas Darun Najah yang tinggal di Cianjur untuk membantu korban di Cianjur. Anak-anak di Cianjur itu pasti untuk sementara waktu akan putus sekolahnya. Karena apa? Karena gedung sekolah yang hancur. Kemudian datang anak-anak mahasiswa dari Universitas Darun Najah ke Cianjur, membuka tenda, kemudian memberi pelajaran kepada anak-anak korban gempa. Itu Ibu Dekan, Bapak Rektor, bisa masuk dikonversikan dalam nilai dalam mata kuliah yang disepakati oleh para pimpinan Darun Najah. Makanya kalau dulu interaksi belajar itu antara guru dan peserta didik, kalau sekarang tidak lagi, bahkan dengan lingkungan alam dan sumber media belajar lainnya. Nah, ini dia. Kalau pola pembelajaran teori isolasi menjadi pola pembelajaran berbasis jaringan, seperti yang sudah saya kemukakan tadi. Mahasiswa pasca saya itu berasal dari berbagai kabupaten kota yang ada di Aceh. Saya cukup berada di Banda Aceh, kemudian kita hybrid, kita lakukan pembelajaran secara luring sehingga terjadi proses pembelajaran itu dan terjadi transfer of knowledge juga seperti yang kita inginkan. Jadi ini dia pola pembelajaran yang sudah mulai berubah juga Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa kampus itu bisa jadi meninggal, wafat, innalillahi gitu ya. Kalau kita tidak bisa melakukan perubahan-perubahan yang drastis. Makanya menjadi pemimpin di perguruan tinggi saat ini, dalam tanda kutip ya, itu harus ada gila-gilanya Pak Rektor. Bukan gila beneran ya Pak Rektor, tapi gila-gilanya gitu ya. Jadi harus bisa berpikir dan bekerja out of the box. Jadi keluar dari kenyamanan, zona nyaman. Jadi kalau ruangan rektor dulu adalah tempat yang paling nyaman, sekarang enggak lagi. Rektor itu harus bergerilya, harus membangun jaringan, harus bisa membuka peluang-peluang. Saya lihat Universitas Darun Najah ini keren sekali nih. Kaprodinya sebentar-bentar nge-share ke WA grup asosiasi, ada jalinan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Darun Najah di level internasional dan nasional. Sebenarnya materi hari ini tuh nggak terlalu cocok sama Darun Najah. Darun Najah itu sebenarnya levelnya sudah di atas gitu ya. Tetapi nggak masalah, kita coba sharing dengan partisipan-partisipan yang lainnya. Bahwa perubahan seperti itulah yang diharuskan. Jangan lelah.
Jangan baru buat kerjasama dengan Malaysia dan Thailand, 2 kampus itu sudah senangnya subhanallah, enggak seperti itu. Jadi memperbanyak itu. Kalau bisa setiap hari kita lakukan kerjasama ya. Kerjasama itu kan tidak hanya kerjasama berhenti di kerjasama. Pasti ada kelanjutan outcome yang ada yang asalnya dari kerjasama, apa itu seminar bersama, riset kolaboratif dan lain sebagainya. Kalau tidak maka kampus akan meninggal, akan wafat gitu ya. Karena apa? Coba lihat nih. Akhir-akhir ini forum ilmiah sudah hangat sekali ini. Ini sudah menjadi pembicaraan yang diperdebatkan ya, bahwa perihal university disruption yang dipicu oleh Jim Clayton itu ya, bahwa banyak sekali. Saya sendiri Pak Rektor, Bu Dekan dan para partisipan, anak saya yang sekolah di SMA Modal Bangsa yang kebetulan terbaik di Aceh saat ini, itu tiba-tiba dia pulang karena itu boarding school. Hari Minggu 2 minggu yang lalu lah sebelum saya berangkat AL, itu tiba-tiba pulang ngomong gini, karena dia kelas 3 mau mengikuti serentetan ujian untuk bisa masuk perguruan tinggi, dia katakan seperti ini, Mama, insya Allah abang nanti pingin tes di ITB di informatika dan di kampus apa gitu dia sebutin. Saya juga masih asing namanya. Saya bilang, nak, kalau ITB itu nggak mungkin bisa kuliah di 2 tempat, nak. Kecuali mau kuliah di UIN, di kampus mama, pilihnya MPI. Wah, itu bisa. Kuliah nanti di Syakwala satu lagi. Saya bilang seperti itu kan. Tapi dia langsung memberitahukan, gini Ma, yang di ITB itu kuliahnya itu luring Ma, kita langsung. Tetapi abang mau kuliah di daring, ada apa gitu dia sebutkan nama kampusnya, nama sebuah universitas yang itu hanya ada di dunia maya. Memang bayarnya mahal dan saya kaget, tapi dia meyakinkan saya, dia bilang, Mama cukup bayar 2 semester. Setelah itu abang akan bekerja di kampus itu, di kampus online itu, di kampus maya itu, dunia maya itu, dan nanti uangnya bisa buat membayar SPP selanjutnya. Yang penting izin aja dari Mama. Dia katakan seperti itu. Bayangkan kalau kita orang tua tidak paham itu ya, maka kita ya nggak tahu apa-apa gitu. Makanya benar kata Allah itu ya, bahwa didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya di masanya itu. Dan ini beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang sudah mulai ke degree program gitu ya. Mereka menyandingkan dengan kampus-kampus luring. Kalau dulu mana pernah kita mendengar ada homeschooling gitu ya. Sekarang itu sudah mulai marak, apalagi misalnya di lembaga-lembaga pendidikan termasuk di perguruan tinggi, perundungan tidak bisa kita atasi, kemudian pergaulan bebas marak di perguruan tinggi, atau misalnya peredaran narkoba. Kalau itu tidak bisa kita atasi, maka orang tua akan memilih jalur homeschooling atau kampus-kampus online yang itu punya bonafit dan punya jaminan masa depan yang lebih cerah. Jadi harus benar-benar penyelenggara pendidikan tinggi ke depan itu harus benar-benar mengantisipasi kalau mau tetap bisa hidup. Jadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah warning bagi kita semua pengelola lembaga pendidikan tinggi. Maka ada banyak hal yang kita harus restrukturisasi dan segala macam lah gitu ya. Supaya apa? Supaya kampus itu tetap bisa hidup. Karena apapun ceritanya, bertatapan wajah langsung dengan peserta didik itu punya kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan pembelajaran secara online. Jadi cara berpikir kita ubah, penyelenggaraannya harus kita ubah, kemudian perannya dikembalikan sebagai pemandu atau penuntun pembangunan peradaban manusia yang itu sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya hasil survei, hasil penelitian, karakter peserta didik tidak terjadi perubahan ke arah yang lebih baik walaupun itu dia kuliah di perguruan tinggi keagamaan gitu ya, itu mempercepat terjadinya death of university itu makin cepat terjadi kalau memang dilihat karakter juga nggak bagus-bagus banget walaupun dia kuliah langsung gitu kan. Nah, jadi ini hal-hal yang maka Bapak Ibu sekalian harus terjadi transformasi kurikulum, dan inilah yang terus-terusan sedang kita galakkan terutama di MPI, di dalam PPMPI itu kita sudah menyusun itu semua dan alhamdulillah sudah tuntas kemarin di
Yogyakarta. Nanti Kaprodi Darun Najah silakan konsultasi nanti sama Pak Sekjen aja itu. Sudah selesai insya Allah. Sudah naik cetak itu. Jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa kalau kita mau anak-anak kita itu bisa tetap hidup di sini, mahasiswa kita bisa survive hidup, maka kita harus didik dan persiapkan generasi penerus untuk zamannya, bukan zaman kita. Jadi seperti itu. Saya pikir Darun Najah ini sudah paham konsep-konsep yang seperti ini. Karena termasuk juga salah satu pesantren yang terbesar di Indonesia bersandingan dengan Gontor. Universitasnya juga saya sudah pernah datang, kampusnya besar. Saya pikir tinggal sedikit aja dipoles sana sini itu sudah luar biasa. Universitas Darun Najah itu. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke akreditasi, bahwa yang bicara akreditasi itu sebenarnya adalah bicara mutu. Kalau tadi di awal saya bertanya, kenapa harus akreditasi? Karena apapun yang kita lakukan, ya harus berstandar. Nah, salah satu kita bisa mengatakan bahwa perguruan tinggi itu adalah bagus, berkualitas, dan lain sebagainya adalah melalui nilai akreditasi. Walaupun Bapak Ibu sekalian, tidak selamanya bahwa yang memperoleh akreditasi unggul itu bagus dalam segala hal. Tidak selamanya, saya harus mengatakan itu. Tetapi Bapak Ibu tetap harus memiliki standar. Minimal standar nasional pendidikan itu bisa kita ukur lewat nilai dari akreditasi itu sendiri. Jadi itu, nah standar perguruan tinggi itu sebenarnya ada dua. Standar dikti ya, terutama standar dikti. Itu standar dari Permendikbud Dikti tahun 2015 belum berubah, dan standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Artinya maksudnya apa? Setiap perguruan tinggi, karena kita juga Indonesia itu ada otonomi pendidikan, dibolehkan sebenarnya untuk bisa memiliki distingsi, perbedaan atau kelebihan-kelebihan dengan universitas dan kampus-kampus lainnya atau program studi lainnya. Asal dengan catatan bahwa apa yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu juga terstandarkan oleh dikti, tidak aneh-aneh gitu ya, tidak nyeleneh. Kalau kata orang tua, kalau kata orang Jawa itu jangan ngawur gitu ya. Tetap sesuai dengan standar dikti itu nggak masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dia standar nasional, nanti bisa dipahami sendiri dengan membaca slide dari saya ini. Ini dia continuous quality improvement. Jadi yang diharapkan dalam sebuah lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi itu sebenarnya adalah mutu yang berkelanjutan, jadi tidak putus-putus. Nah, ini mohon maaf, saya harus katakan, sering sekali terjadi bahkan di lembaga pendidikan bahwa di saat terjadi pergantian kepemimpinan, itu mutunya terputus. Jadi saya sampai bingung, dan di beberapa kampus dan di beberapa perguruan tinggi, kebetulan saya karena diamanahi sebagai konsultan di beberapa PTS, mohon maaf sekali, PTS yang sering sekali terjadi seperti ini karena berurusan dengan yayasan. Jadi saya sering mengatakan sama para pimpinan di PTS itu, ini sebenarnya perguruan tinggi apa Pertamina? Kenapa setiap terjadi pergantian pimpinan, unsur pimpinan, selalu harus mulai dari nol gitu. Kok sama seperti saya mengisi BBM mobil gitu. Selalu mereka mengatakan mulai dari nol ya Bu. Nah gitu ya. Seharusnya perguruan tinggi itu nggak seperti itu. Siapapun yang mengelola pendidikan tinggi, terjadi keberlangsungan, keberlanjutan. Jadi mutunya itu berlanjut terus, tidak terpotong. Bahkan mohon maaf saya tidak menyebutkan nama kampusnya karena saya kebetulan sebagai ketua asosiasi itu banyak curhatan ya Pak Rektor ya. Itu bahkan ada salah satu kampus negeri di Sumatera, di wilayah Sumatera, itu curhat sama saya. Dia dilantik menjadi ketua Kaprodi MPI itu setelah submit borang, tapi belum di AL, masih dalam proses menunggu jadwal AL, itu diganti Kaprodinya. Nah, sakit hati Kaprodi yang dulu karena diganti, dia sudah susun borang, tapi kemudian dia diganti, belum sempat AL, akhirnya apa? Semua berkas yang ada di komputernya, di laptopnya itu dia bawa seiring dengan berakhirnya masa jabatan dia di prodi gitu kan, sehingga akhirnya
mengeluhlah kaprodi baru, Bu, saya dimarahi sama asesor waktu AL kemarin itu, nilainya B pun B minus, itu pun saya yakin karena nggak enak aja asesor karena universitas, itu curhatan kaprodinya. Artinya menurut saya pengelolaan lembaga pendidikan yang seperti itu sama seperti ngurusin TK. TK aja, taman kanak-kanak aja nggak gitu ngurusinnya ya. Jadi tidak terjadi keberlanjutan mutu, terpotong mutunya karena jabatannya juga terpotong. Nah, itu menjadi tanggung jawab dan tugas dari pimpinan. Bapak Ibu sekalian, sistem akreditasi saat ini itu ada 2. Yang pertama itu dilakukan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BANPT), itu untuk saat ini hanya akan dilakukan untuk perguruan tinggi, untuk APT-nya, untuk akreditasi perguruan tinggi, dan untuk akreditasi program studi itu sudah dilakukan oleh LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Kalau ekonomi nanti ada Lamemba, kalau informasi dan komunikasi itu LAM Infokom, kemudian kalau kita itu ada Lamdik gitu ya, Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, dan Kementerian Agama juga untuk rumpun-rumpun pendidikan agama sedang menginisiasi untuk terbentuknya Lamgama, Lembaga Akreditasi Keagamaan. Jadi yang nomenklaturnya dilahirkan oleh Kementerian Agama itu sedang diinisiasi untuk bisa diakreditasi oleh Lamgama. Dan alhamdulillah saya juga masuk ke situ. Jadi nanti kalau ada informasi saya share ke grup, ke WA grup, dan Kaprodi MPI Darun Najah nanti bisa melihat situ. Tapi sampai saat ini prosesnya masih di BANPT, belum keluar izinnya, masih terus diusahakan dan diupayakan. Tetapi yang mau saya katakan bahwa ada 2 badan akreditasi untuk lembaga pendidikan, BANPT dan LAM. Jadi nanti tergantung apa yang mau kita akreditasi. Nah, tujuan akreditasi sebenarnya ada seperti ini ya, seperti yang saya katakan tadi, penjaminan mutu eksternal, kemudian dilakukan terhadap program studi ini berdasarkan interaksi antar standar di dalam standar pendidikan tinggi, supaya apa? Supaya menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi itu berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, dan sebenarnya akreditasi itu juga untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Supaya apa? Masyarakat itu kan menghabiskan duit, mohon maaf ya Bapak Ibu, menghabiskan duit untuk menitipkan anaknya ke kita. Nah, di saat kita tidak punya standar, maka sebenarnya kita sedang berbohong kepada masyarakat. Maka untuk bisa mengukur bahwa masyarakat itu benar-benar menyekolahkan anaknya, menitipkan anaknya di tempat yang benar, maka akreditasi itu menjadi salah satu standar yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat. Nah, ini cakupan akreditasi, nanti bisa silahkan dilihat sendiri. Nah, waktunya nih kayaknya sudah hampir habis. Nah, ini dia kriteria akreditasi, nanti silahkan dilihat sendiri, ada Perban PT nomor 2 2017 dan nomor 4 2017. Saya akan coba lanjut ke Lamdiknya. Nah, ini dia yang seperti ini Bapak Ibu, kalau mau dilihat. Jadi gini, saya mau ngomong secara praktisnya. Jangan pernah menyusun borang kalau memang Darun Najah mau naik menjadi unggul. Jangan pernah menyusun borang itu melupakan, begitu buat standar 5, lupa standar 4, lupa standar 3, lupa standar 2. Nggak bisa seperti itu. Panah ini Bapak Ibu sekalian bisa menunjukkan keterikatan antara satu standar dengan standar lainnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus melihat panah yang ada di dalam slide ini, seperti itulah ikatan antar satu standar dengan standar lainnya. Jadi bicara visi, misi, tujuan, strategi program studi itu bukan hanya visi, misi saja, enggak. Tapi terkait dengan tata pamong, terkait dengan mahasiswa, SDM, keuangan, dan lain sebagainya. Sama enggak dengan visi, misi yang kita buat gitu kan. Nah, kemudian juga luaran dan capaian itu apa saja? Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Jadi inilah, nah bicara tata pamong, maka bicara tentang pendidikan, bicara tentang penelitian, bicara tentang PKM. Bicara tentang SDM, bicara tentang pendidikan, penelitian, pengabdian. Jadi ini
panah ini harus benar-benar dipahami oleh terutama Kaprodi ya, Kaprodi ini. Nah, Kaprodi itu sebenarnya sebahagian pekerjaan hidupnya di kampus itu adalah ngurusin borang. Makanya kalau mau santai, mau tenang, Pak Kaprodi, bekerjalah sesuai dengan standar borang. Kalau borang mintanya itu langit ke-6, kita nggak usah kerja ke langit ke-7. Karena apa? Langit ke-7-nya nggak tahu mau masukkan ke standar mana. Jadi kalau mau santai, mau nyaman, kalau saya selalu mengatakan kepada teman-teman, bekerjalah sesuai dengan standar borang. Artinya apa? Sebelum bekerja, pelajari dulu standar yang diminta oleh borang itu apa. Jadi kita bekerja juga punya standar. Standarnya apa? Standar yang diminta, yang dituntut oleh borang. Jadi seperti itu. Itu kalau mau enjoy kerjanya nggak sampai asam urat kambuh ya seperti itu gitu ya. Oke, baik. Nah, ini dia apa yang dimaksud dengan melampaui SNDikti. Kalau mau unggul, perguruan tinggi, program studi menetapkan dan memenuhi standar yang sangat jauh melampaui SNDikti. Kalau masih sama dengan SNDikti itu masih baik. Kalau di bawah SNDikti, standarnya di bawah SNDikti itu cukup. Kalau sama saja dengan SNDikti itu masih dianggap baik. Tapi kalau jauh melampaui SNDikti itu masih baik sekali. Tapi kalau sangat jauh melampaui SNDikti itu baru unggul. Nah, Pak Rektor, ini ukurannya nih Pak Rektor, standarnya Bu Dekan. Jadi mau pilih yang mana? Mau sesuai dengan standar sama saja dengan SNDikti ya berarti masih hitungannya baik. Kalau di bawah SNDikti itu cukup. Kalau misalnya jauh melampaui SNDikti itu baik sekali. Tapi kalau sangat jauh, katakanlah misalnya 4 kerjasama internasional itu sudah jauh melampaui SNDikti karena SNDikti mintanya 3 sepertahun itu 3 kerjasama dengan internasional. Tetapi Darun Najah saya lihat dalam 2 bulan ini itu sudah sekitar 5 apa 7 perjanjian kerjasama dengan internasional ya, dengan di level internasional. Itu sudah jauh melampaui SNDikti. Kalau semua standar itu seperti itu, saya yakin peringkat Darun Najah itu bisa di level unggul. Walaupun swasta, jangan pernah berpikir, Bu, swasta bisa enggak unggul, kan harus negeri. Siapa bilang? Saya pernah mengunjungi kampus negeri itu masih akreditasinya itu masih cukup. Masih baik, masih baik, banyak sekali. Bahkan yang ini saya diamanahi lagi AK baru di Kepri ya, di Kepulauan Riau, itu hitungan saya awal itu masih baik. Padahal sekolah tinggi negeri. Nah, jadi walaupun negeri itu tidak menjamin bahwa dia akan unggul atau swasta itu tidak menjamin juga bahwa dia tidak bisa unggul. Enggak seperti itu. Yang penting semua standar itu bisa sangat jauh melampaui SNDikti maka akan unggul. Jadi seperti itu. Jadi peluang masih terbuka bagi Darun Najah juga gitu ya. Nah, ini dia perbedaan. Kalau kan mungkin kita masih bertanya, Bu, apa sih bedanya Ban PT dengan Lamdik gitu ya? Mungkin kita masih bertanya itu bagi beberapa orang yang belum pernah berkutat atau terlibat langsung dengan akreditasi Lamdik. Kalau Ban PT itu sebenarnya lebih ribet Bapak Ibu sekalian. Lamdik itu lebih sederhana dan lebih detail. Bahkan nanti di slide selanjutnya akan dikatakan bahwa 200 lembar itu untuk akreditasi untuk LED-nya. Hanya toleransinya 10% dari 200 lembar. Jadi 210 itu sudah maksimal. Kalau 215 saja kita submit, itu akan dikembalikan. Jadi seperti itu. Jadi lebih sederhana sebenarnya. Nah, kalau di Ban PT, borang prodi itu 75%, fakultas 15%, dan evaluasi diri itu 10%. Jadi kalau Ban PT seperti itu. Sedangkan kalau Lamdik itu satu dia dokumennya ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, bobotnya seperti apa? Kalau di Ban PT itu kan prodi itu 75%. Kalau di Ban PT di Lamdik itu kriteria B-nya itu 73 butir, bobotnya itu 85%. Jadi lebih banyak dibandingkan dengan Ban PT. Nah, untuk UPPS ini fakultas ya, unit pelaksana program studi. Jadi fakultas atau universitas.
Nah, itu bobotnya 10% cuman. Jadi memang Kaprodi ini, makanya kalau model sekarang, model akreditasi sekarang, dapurnya universitas itu ada di program studi. Makanya nih Pak Rektor harus dienak-enake kalau kata orang Jawa ya, harus dienak-enake tuh Kaprodinya itu. Kalau ada temu tahunan asosiasi diikutkan Pak, karena mereka akan membawa pulang banyak kerjasama. Pergi SPPD-nya ke satu kota, tapi bawa pulangnya bisa 17 sampai 18 kerjasama dengan berbagai kota. Jadi itu karena apa? Karena memang di kriteria B ini ada 73 butir dengan bobot 85%, banyak sekali. Jadi kalau mau unggul di sini harus maksimal di sini. Nah, kemudian analisis permasalahan dan pengembangan program studinya itu bobotnya itu ada 5%. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian apa saja aspek yang menjadi penilaian di dalam akreditasi? Yang pertama itu identitas, sudah pasti. Kemudian visi misi tujuan sasaran, dosen, mahasiswa, keuangan, sarana dan prasarana kerjasama dalam negeri dan jumlah kerjasama luar negeri, SPMI, unggulan, posisi daya saing. Bapak Ibu, yang paling berat kerja dalam akreditasi ini sebenarnya adalah penjaminan mutu. Karena apa? Karena memang yang dituntut adalah regulasi. Nanti kita akan sampai ke sana. Kita akan coba lihat untuk kriteria 73 butir itu apa saja. Manajemen itu 11 butir dengan nilai 7,5%. Apa saja kriteria aspek penilaian manajemen itu apa saja? Ada 2 Bapak Ibu sekalian. Visi, misi, tujuan, dan strategi. Ini nggak boleh ngawur ya. Buat visi, misi, tujuan, dan strategi ada standarnya. Kita tidak bicarakan di sini. Pak Kaprodi kalau mau nanti harus, kalau semua disampaikan sekarang, Pak Rektor nggak ngundang saya lagi nanti. Tapi intinya nggak itu bercanda. Yang mau saya sampaikan adalah, jangan aneh-aneh bikin visi, misi. Karena semua itu ada di visi, misi. Jangan sulit untuk dicapai. Jangan melangit. Karena apalagi untuk prodi MPI, karena manajemen itu membumi, prodi kita di bumi, jangan sampai visi misinya di langit itu ya, sehingga sulit untuk kita bisa capai. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk penyusunan visi misi, tujuan dan strategi. Kemudian tata pamong, tata kelola dan kerjasama itu jumlahnya itu ada 7,5% dari bobot semuanya gitu ya, ada 11 butir. Nah, yang paling banyak itu ada di poin 3, 4, 5. Itu ada 15, yang paling banyak itu di proses, tapi ini di output, tapi ini kita bicara dulu di inputnya. Di input itu ada 3, mahasiswa, SDM, dan keuangan sarana dan prasarana. Itu mahasiswa 4 butir. SDM 14 butir, keuangan sarana dan prasarana 7 butir. Itu semua dianggap sebagai input ya, aspek input. Bobotnya itu 15%. Nah, kemudian prosesnya itu di pendidikan, penelitian dan di PKM. Itu 29%. Dan yang paling banyak Bapak Ibu sekalian adalah di output. 14 butir 33%. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya apa ini? Bahwa untuk ini juga salah satu yang membedakan Ban PT dengan Lamdik itu adalah bahwa sekarang ini akreditasi sedang dituntut untuk apa yang dilahirkan dari semuanya. Itulah yang disebut dengan output. Kerjasama itu penting. Tapi apa output dari kerjasama itu yang jauh lebih penting, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita nggak buat kerjasama, tidak mungkin ada output. Nah, ini Pak Rektor, Bu Dekan, Bapak Kaprodi, terutama di Darun Najah, karena saya diundang oleh Darun Najah, coba diingat-ingat, jangan sampai lupa. Berapa kerjasama yang sudah dibuat, itu jangan lupa di list, diarsipkan, kemudian jangan lupa dibuat output dari kerjasama itu harus ada.
Jadi Darun Najah tidak boleh berhenti hanya di kerjasama saja. Terserah nanti ada student exchange atau pertukaran dosennya gitu ya, change mengajarnya, apapun itu boleh dilakukan. Tetapi harus ada MOU-nya, dan MOU itu juga harus ada tindak lanjutnya, harus ada outputnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian analisis permasalahan dan pengembangan persoalan studi itu tiga butir, ada evaluasi capaian kinerja, permasalahan dan pemecahan, program pengembangan. Ini tiga ini yang nanti setelah kita isi semuanya 9 standar, nanti akan ada poin C yang kita harus mengisi juga 3 hal ini. Nah, jadi itu, nah ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu, pada saat kita membuat pemecahan masalah itu harus benar-benar kuat. Kemudian program pengembangan juga, program pengembangan itu mimpi pimpinan ke depan untuk mengatasi segala macam permasalahan yang terjadi. Jadi ini harus benar-benar kuat ya, walaupun nilainya sedikit, tapi kalau dikumpulin kan akan menjadi banyak juga Bapak Ibu sekalian. Nah ini prinsip umum pengisian LED sebenarnya adalah apa yang kita tulis dan bagaimana cara kita menulis, 2 aja sebenarnya. Jadi seperti itu, apa yang kita tulis, kalau itu data kuantitatif itu harus jujur Bapak Ibu sekalian. Pengalaman saya AL kemarin di Air Molek itu ya, terjadi perbedaan data antara yang ditampilkan di LED asesor dengan yang disajikan di HUD-nya punya mereka dan di PD Dikti. Wah, itu kacau sekali itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ditanya sama saya, karena tadi saya janji akan memberikan trik sekalian untuk penyusunan akreditasi, yang pegang kuantitatif, yang pegang data kuantitatif itu nggak boleh banyak, harus 1 orang. Harus 1 orang yang pegang data kuantitatif program studi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi miss data. Dan itu terjadi kemarin itu di saat saya AL kemarin itu. Jadi di data di asesor itu ada jumlah mahasiswa itu ada sebanyak 23 mahasiswa. Di HUD yang kita minta tunjukkan di kampus itu ada 17 mahasiswa, di PD Dikti itu ada 21 mahasiswa. Sehingga pada saat kita asesor itu bertanya sama kaprodinya, ini Ibu mau dipakai data yang mana? Dia sendiri bingung gitu ya. Dia sendiri bingung mau pakai PD Dikti, nanti bagaimana yang di HUD-nya tidak ada data ya, sisanya tidak punya data konkret. Mau pakai yang di asesor juga tidak ada datanya, kan 21 di PD Dikti, berarti ada 3 mahasiswa yang miss datanya. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian untuk kualitatif, ya buatlah bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh asesor, walaupun dia tidak melakukan wawancara dengan Anda, karena AK itu kan kita tidak ketemu. Asesor itu tidak tahu dia siapa pengelola program studinya dan program studi tidak tahu siapa asesornya. Jadi karena itu maka untuk item-item kualitatif mohon sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, yang mudah ditangkap oleh asesor, dan untuk data kuantitatif harus real, harus jujur karena itu dia sumbernya konkret ya, tidak bisa dimanipulasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk Lambik ini ada 4 aspek yang selalu ada di setiap standar. Yang pertama kebijakan, yang kedua pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Ini harus diingat oleh si pembuat atau penulis penyusun akreditasi, borang akreditasi. Keseringan kita, Pak Rektor, Ibu Dekan, keseringan yang nyusun akreditasi itu sangat disibukkan dengan nomor 2, pelaksanaan. Itu maksimal sekali. Tapi tindak lanjut dan evaluasi serta kebijakan itu lemah. Nah, itu yang saya temukan di beberapa AK yang diminta ke saya, yang saya punya tanggung jawab untuk menilai itu. Kebijakan itu kebanyakan copy paste. Jadi kalau ada 9 standar, kebijakannya sama 9-9-nya. Wah, itu kacau. Karena apa? Kebijakan itu Bapak Ibu ada 2. Kebijakan di level pusat, mulai dari kebijakan menteri, kebijakan dirjen, dan lain sebagainya. Ada juga kebijakan institusi, dan bahkan kebijakan standar apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu.
Jadi harus benar-benar hati-hati sekali. Nah, bagaimana kita menulis? Pastikan menggunakan format yang disediakan oleh Lamdik. Ini nggak boleh ini ya, nggak boleh bandel kalau istilah kita ya, nggak boleh bandel, nggak boleh ngotot. Jadi format sudah disediakan, jangan diganti. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, bantulah asesor untuk dapat menangkap apa yang diisi oleh asesi. Karena apa? Pilihan informasinya itu tidak tersampaikan langsung, tapi asesor membaca, maka harus bisa dipahami. Tulis hanya yang diminta. Nah, ini paling sering ini diabaikan oleh penulis borang. Sehingga yang ditulis itu yang nggak penting, malah yang bisa menimbulkan pertanyaan. Gitu ya. Ini kan akreditasi ini sama seperti kita ikut ujian nih Pak Rektor dan Bu Dekan. Usahakan menjawab, jangan sampai jawaban kita itu memunculkan pertanyaan baru kan seperti itu. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh penyusun borang, jangan menulis sesuatu yang tidak diminta. Kemudian harus bersifat singkat, padat, tepat sasaran dan mudah dipahami. Nggak boleh menulis ngelantur, itu paling harus dihindari dalam menulis borang. Ini yang saya katakan tadi bahwa toleransi jumlah halaman 10% dari 200 halaman. Jadi maksimal itu 220 bukan 210 ya, 220 halaman. Lebih dari ini akan ditolak secara sistem. Bagaimana hitungannya? Sampul, kata pegantar, identitas PS, identitas pengisi borang itu nggak dihitung. Kita mulai hitung itu mulai dari profil unit dan pengelola PS. Itu 10 halaman, nggak maksimal itu ya, maksimal, bukan minimal ya Bapak Ibu sekalian ya. Maksimal 10 halaman. Kemudian kriterianya yang tadi itu yang 73 butir itu 180 halaman karena di sini nanti ya, kerja kita analisis permasalahan dan pengembangan program studi yang poin C yang tadi saya jelaskan itu 10 halaman. Ini saja diikuti Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau nurut itu menjadi ringan kerja menyusun akreditasi, menyusun borang ya kalau kita nurut dengan aturan yang diberikan oleh Lamdi. Nah, hasil akreditasi Bapak Ibu sekalian, kalau data kuantitatif yang 37 item itu skornya dihitung oleh sistem dan kita asesor pun tidak boleh mengotak-atik. Kita tidak dibenarkan untuk mengotak-atik data kuantitatif kecuali kita sudah melakukan AL, asesmen lapangan. Kalau sudah AL nanti terjadi perubahan, ada penambahan, ada pengurangan, itu di AL-nya. Tapi di AK, nilai yang kita berikan, data kuantitatif itu tidak boleh kita otak-atik. Tetapi kalau data kualitatif yang sejumlah 48 item itu berdasarkan judgement asesor terhadap data yang ada di LED. Nah, satu borang itu diakses oleh 2 orang asesor. Maka Bapak Ibu sekalian, ada kualitatif itu ada 48 item dan di sini punya peluang Bapak Ibu untuk bisa mengejar nilai kalau mau mendapatkan nilai unggul. Maka sekali lagi saya katakan harus benar-benar menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh asesor, lengkap dengan kebijakan, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Nanti jangan lupa karena memang apalagi Lamdik ya, Lamdik itu kan LAM ya, LAM itu kan bayarannya mahal itu sampai 52 atau 53. Jangan tanya duitnya kemana, saya nggak tahu itu. Tetapi yang mau saya katakan adalah supaya kita tidak terlalu ya dalam tanda kutip ya sedih, sakit hati, jengkel gitu karena udah bayar mahal tapi akreditasinya jelek. Lakukan pendampingan Bu Dekan. Lakukan pendampingan sebelum borang disubmit. Alhamdulillah Bapak Ibu partisipan, Bapak Rektor, Ibu Dekan, di asosiasi MPI itu kita sudah punya asesor Lamdik lebih kurang 5 apa 6 ya, saya kurang tahu. Yang terakhir itu malah nggak ada yang lulus yang di BITS 3 karena makin sulit gitu ya. Kita ada sekitar 5 apa 6 orang yang memang backgroundnya MPI. Siap mendampingi kalau diminta. Kalau memang nggak tahu mau nggak berani minta siapa gitu, nggak apa-apa, japri saya, nanti saya akan maunya siapa, nanti saya akan berikan. Atau kalau bisa saya yang memfasilitasi untuk asesornya bisa mendampingi program studi Bapak Ibu sekalian. Karena intinya adalah di MPI itu saya punya slogan kita besar bersama, maju bersama-sama.
Jadi seperti itu Bapak Ibu yang di Universitas Darun Najah, lakukan pendampingan sebelum akreditasi borang disubmit. Supaya apa? Supaya nggak sakit di mana-mana, udah bayar mahal, akreditasinya cuman baik gitu ya. Itu sakitnya di mana-mana itu. Kalau kaprodi bisa opname itu kalau seperti itu ya. Makanya untuk mengatasi itu ya dampingi. Setelah disusun didampingi. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian nilai kalau memang mau unggul ya berarti harus di atas 361. Dan saya yakin Universitas Darun Najah khususnya itu bisa sampai ke sini, bahkan ke internasional akreditasi ya yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Irawan. Bisa kalau semua bekerja bersama-sama. Jadi seperti itu. Ini dia prosedur tahapan akreditasi perguruan studi, nanti silakan dipelajari sendiri. Dan ini dia akreditasi internasional yang sesaat lagi akan disampaikan oleh Pak Irawan. Jadi akreditasi internasional itu dilakukan apabila sesuai dengan visi misi program studi atau perguruan tinggi yang dimaksud. Kemudian dapat dilakukan apabila sudah terakreditasi BAN PT atau LAM. Kalau tidak terakreditasi prodinya ya berarti internasionalnya lebih tidak mungkin gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian lembaga akreditasi yang melakukan akreditasi terhadap program studi atau PT itu lembaga yang memang mempunyai reputasi dan diakui secara internasional. Kemudian proses akreditasi internasional dapat dimulai apabila perguruan tinggi perguruan studi telah mendapatkan izin melakukan akreditasi internasional dari BAN PT. Nanti lebih detail, lebih lengkap akan disampaikan oleh sahabat saya Dr. Irawan. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberi semangat bagi kita semua bahwa tidak ada lift untuk menuju sukses ya. Jika kamu mau, kamu harus naik tangga. Artinya memang kalau naik tangga itu kan capek ya, nggak seperti lift. Lift itu masuk, berdiri, nyampe ke lantai berapa. Lantai 30 pun sanggup kita, kalau itu pakai lift ya Pak Rektor ya. Tapi kalau naik tangga, lantai 3 aja udah ngos-ngosan, apalagi usia-usia kita ini. Tetapi kalau kita filosofikan dengan sebuah kesuksesan, sukses itu nggak bisa berdiri, diem, kemudian sampai kita jadi sukses. Enggak. Kalau kita mau sukses, ya kita harus naik tangga. Dan akreditasi itu salah satu anak tangga kita yang pengelola lembaga pendidikan untuk bisa menuju ke kesuksesan. Saya pikir itu saja dari saya. Mohon maaf apabila mengambil banyak sekali waktu Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Ibu Dr. Sri Rahmi ya. Ini sungguh materi yang sangat luar biasa.